Nah, sekarang kalau kita mau lihat ya, oke, dewasa itu identiknya tidak menjadi bahagia gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat, oke lah, kita tinggalkan dulu dewasa dulu ya. Tapi kita mau lihat dari kota kebahagiaan dulu, gitu ya. Kebahagiaan itu apa, gitu. Nah, kebahagiaan katanya anak kecil gitu ya. Ya, anak kecil orang dewasa nggak ada bahagia, sedih terus gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu kan ada dua. Kebahagiaan yang bersifat yaitu dia lebih pada hal-hal yang uh, misalkan aku beli es krim aku bahagia gitu ya. Nah, kemudian yang bersifat subjektif ya, subjektif well-being. Kalau dalam bahasa psikologinya, subjektif well-being. Itu lebih pada hal-hal bersifat ya simpelnya begitu. Kalau misalkan saya lagi pengen es krim lah bikin bahagia yang bersifat hedon gitu ya. Hedon itu kan dari kata aku pengen apa beli buat aku bahagia. Tapi sebenarnya yang kita arah itu bukan itu. Kebahagiaan yang bersifat psychological well-being. Kebahagiaan yang bersifat pada makna. Misal nih, seperti ini, ketika aku berbagi ilmu, ketika Mas Haris berbagi ilmu, di situ kan, oh ilmuku ternyata bisa membawa manfaat orang lain. Misal. Nah, itu yang harusnya dikejar. Nah, jadi sebenarnya kita selama ini keliru untuk mendefinisikan kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan selalu diukur dengan uang, materi dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan orang dewasa. Nah, dewasa itu bukan berarti bahagia yang lebih kepada usia materi, bukan itu, tetapi dewasa yang dia bisa menghadapi masalah, kemudian dia bisa berstrategi dalam menghadapi masalah, dan dia bisa mencapai kebahagiaan yang bersifat psychological well-being. Itu yang harus tujuan kita goalnya ke sana. Oke, mungkin kita masih muda lah, tapi bagaimana kita bisa memaknai hidup ini? Itu yang harus kita capai. Sulit ya, sulit, ya kan? Katakanlah Mas Haris lah, masih muda tapi berani loh, maksudnya membuat konten ini, kemudian bisa menginspirasi orang, walaupun sederhana misalkan gitu ya, walaupun ya pasti punya masalah di dalam keluarga, tapi tetap struggling untuk gimana nih bangkit, gimana nih ini bisa acara ini bisa berdiri, tetap jalan. Nah itu adalah PWB, psychological well-being. Itu adalah dewasa gitu sih. Jadi dewasa itu bukan hal-hal yang apa ya, intinya nggak ada masalah, kemudian yang terlalu muluk gitu ya. Enggak sih, hal sederhana yang kita bisa memaknainya dalam diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah kayak gini-gini kan bermanfaat bagi orang lain. Nggak beda ya kalau misalkan bahagianya itu ya misalkan disuruh apa begitu ya, benefitnya buat aku apa gitu ya. Nah kayak gitu transaksional banget, sayangnya banyak banget ya kayak gitu ya. Nah jadi itu sih dewasa yang lebih pada bagaimana kita memaknai kehidupan kita sekalipun ada masalah pasti. Saya yakin saya pun bisa ngomong begini ya di latar belakang keluarga, latar belakang orang-orang sekitar saya dan sebagainya juga pasti ada masalah. Dalam tanda kutip sudah damai dengan apa yang ada di belakang gitu. Betul. Dan saya semua yakin lah, semua orang pasti punya. Tapi bagaimana kita tidak meratapi nasib itu, bagaimana kita tetap struggling. Nah, kalau bahasa psikologinya resilience, punya daya tahan banting, daya tahan, ya. Walaupun digembor apapun, tetap fighting. Nah, tapi tujuannya adalah bagaimana saya bisa jadi berkat. Nah, bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat orang.